Bung Roy, sudah bisa mendengar suara studio lagi? Sudah, tadi suaranya Brigjen Johandi sudah dengar. Oke, kalau gitu saya ke Bung Roy dulu. Bung Roy, apa bukti pembanding yang Anda miliki? Uji saintifik yang sudah Anda lakukan untuk menguatkan pernyataan Anda? Oke, jadi begini, kita tetap apresiasi ya dengan tindakan dari Puslap 4, Mabes Polri, itu harus kita apresiasi. Tapi jangan lupa, tadi benar apa kata Prof. Hipnu, bahwa perlu uji pembanding. Seperti misalnya dalam kasus terbunuhnya Brigadir Yosua, itu kan juga ada di perban. Jadi kalau kuasa hukum korban misalnya tidak yakin atau kurang ingin memastikan, maka waktu itu dilakukan uji pembanding. Uji pembandingnya adalah kami sudah punya hasil uji misalnya forensik terhadap skripsi yang untuk menjadi bahan terbitnya ijazah. Jadi bisa saja ijazah itu terbit dari antah berantah dari mana saja, tapi tidak mungkin ijazah itu bisa terbit kalau tidak melalui proses yang namanya skripsi. Skripsi ini sudah saya pegang, sudah saya teliti bersama Dr. Ismon, dan skripsinya itu adalah uji inti. Jadi artinya skripsi itu adalah barang bukti yang namanya basic evidence ya. Basic evidence atau primary evidence, karena itu diserahkan oleh dua wakil rektor dan kemudian diserahkan secara resmi di ruang Fakultas Kehutanan, ruang 109, dan diperiksa ketika kita sama-sama melihat, dan kemudian hasil analisisnya saya sampaikan. Ini analoginya sederhana Mbak Cindy dan pemirsa Kompas TV, juga Prof. Hipnu dan juga teman Jerry ya, bahwa yang namanya telur, ibaratnya telur, kalau telurnya sendiri busuk ya, ibaratnya skripsinya busuk, itu tidak mungkin ada hasil ijazah yang sehat. Jadi kalau telurnya busuk, ayamnya nggak mungkin sehat. Tapi kalau telurnya baik, telurnya sehat, bisa jadi ayam yang sehat, tapi bisa jadi ayam yang busuk. Jadi sekali lagi, nggak apa-apa, nanti kita setatarkan, kita sejajarkan. Kalau perlu ijazahnya ya disebut nanti sudah diuji, itu kita bandingkan juga, kita uji juga. Karena kami memiliki perangkat yang memudahkan untuk itu. Dan dua-duanya nanti silakan diperiksa hakim, silakan nanti Prof. Hipnu yang juga tadi sudah menyampaikan statementnya, saya setuju sekali. Jadi untuk dicapai kesepakatan secara forensik, kesepakatan secara ilmiah. Begitu Mbak Cindy. Kalau Bung melihat dari bukti yang sudah dimiliki oleh Bung Roy Suryo, Anda bagaimana menanggapinya? Ya kalau kita apa yang sudah dilakukan oleh penegak hukum itu sudah betul. Justru kita ragukan kapasitasnya Roy Suryo ini. Saudara Roy Suryo ini kan menggaung-gaungkan keliling jagat seluruh media, kemana sampai ke UGM, menyatakan ijazah palsu. Yang harus kita pertanyakan saudara Roy Suryo ini dapat dari mana, lihat di mana dia ijazah aslinya, dia bisa katakan itu palsu. Kapan dia lihat, kapan dia raba. Nah, sekarang ini udah di penegak hukum sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi. Nah, dan kita juga sudah melaporkan. Pak Jokowi sendiri sudah melaporkan bahwa ini kalau memang betul ijazah aslinya pembanding, nah saudara Roy Suryo sendiri sudah lihat di mana dokumen aslinya mana. Nah, lapor yang akan diperiksa itu kan objeknya ijazah, bukan screen, bukan foto. Kalau Prof. Hipnu? Jadi kalau kita ya Gimana Bung Roy mendengar pernyataan dari Bung Reli? Iya, nggak apa-apa. Oke. Selama ini yang punya ijazah itu tidak berani mengeluarkan. Sampai saudara sendiri dapat dari mana ijazahnya? Jangan itu tidak. Mana? Anda jangan asal ngomong. Jangan asal ngomong kamu. Kalian kamu di mana? Kalau memang asal kamu ngomongnya. Iyalah. Oke, Bung Roy lanjutkan. Saya nggak imbang Mbak Cindy dengan orang yang asal ngomong ini. Saya nggak imbang sama kamu. Oke, Bung Reli. Kita dengarin dulu, oke Bung Roy. Iyalah, di-mute dulu dia, asal ngomong dia. Jadi artinya gini, ya, Pengadilan Negeri Surakarta saja sudah minta ijazah itu dikeluarkan, nggak dikeluarkan. Nah sekarang alhamdulillah saya bersyukur Bareskrim bisa meminta ijazah dan kemarin sudah diantarkan oleh adiknya Iriana. Bagus. Jadi artinya ijazahnya kan sekarang ada. Dengan ijazah yang ada, kita lagi periksa bersama. Kalau kemarin saya periksa, itu adalah bukti dari ijazah yang konon dikatakan asli oleh salah seorang kader yang namanya PSI, yang namanya Andi Sandi itu. Nah itu kalau itu ternyata dikatakan palsu dan nanti ternyata itu memang palsu, justru Sandilah yang harusnya kena pasal 35 dan pasal 32 Undang-Undang ITE. Itu Sandi, Anda beralibi berhimpun di belakang Sandi. Oleh Fakultas Kehutanan gitu loh. Jadi kita semua benar bukti kok, nggak berdasarkan omong-omong, berdasarkan Oke,
orang-orang nggak jelas kayak gini. Oke, Bung Roy, Bung Reli kita tahan dulu. Kita itu nggak jelas. Oke, Bung Reli tahan dulu. Kita tanya dulu Prof Ibnu. Prof Ibnu, tapi kalau dalam kondisi lagi, Oh enggak, ya jelas gini, ijazah itu tidak mungkin terbit dengan skripsi yang benar. Inilah buktinya. Jadi saya sangat menghargai, sangat menghormati statement Prof Ibnu dan juga Baris Krim. Jadi apa tadi kita dengar bersama? Prof Ibnu yang bisa berpikir secara jelas, secara clear, ya nggak otaknya kosong seperti tadi Reli tadi ya. Itu jelas betul bahwa Kau yang kosong otaknya. Dari mana kau udah menerima dari Sandi, dari unggahan Sandi? Keahlianmu sebagai apa? Dasar panci lo. udah jelas tuh ngomong kayak gitu di Lah, jangan nggak jelas. Anda sendiri tadi bilang dari Sandi. Sandi itu kan ngunggah. Anda berujung dari hasil unggahan Sandi. Sekarang Anda berujung dari yang Sandi. menyebarkan Ya, kabar bohong. salah. Oke. Yang itu objeknya adalah ijazah. Anda ini ngaduan di objeknya sudah jelas ijazah. kayak gini ngapain juga kelompok Baca orang mau tanya kosong. oke kita dengerin dulu Bung Roy. Gak imbang. Udah dah. Gak imbang Mbak gitu. Nah, sumber kok kayak gini. Jadi artinya apa? Gak imbang, yang gak imbang itu dirimu. Kau bilang ahli, ini objeknya ijazah belum? Oke. Iya ijazah. Nanti ijazahnya kita lihat bersama. Udah nggak usah banyak ngomong. Nah, terus ngapain kamu bawa Sandi, hasil unggahan Sandi? Udah kalau berarti Oke. kalau ijazahnya betul itu ijazah yang di-upload oleh Sandi itu kabar bohong. Kabar bohong itu yang harus dikejar. Nah. Itu aja. Oke, Tem. silakan. Sementara kau sudah bilang itu palsu karena unggahan Sandi. Berarti kau yang ketimbul masalah ini. Oke. Itu bukan hanya Sandi, Dekan Fakultas Kehutanan. Udah deh, kamu juga bukan orang Udah UGM. Oke, deh, kita lu ke udah buat Prof alibi, Ibnu dulu ya, Bung Roy, Bung Reli. Udahlah, Roy. Oke, Kau Bung tuh Reli tahan dulu. bersalah. Kita dengarkan juga nih.